Tuhan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Febronia Boleng Arang. Di sini saya akan membuat video dengan tema mengatasi bencana di NTT yang terjadi pada tahun lalu di daerah saya. Di Indonesia sering terjadi bencana tanah longsor dikarenakan perubahan cuaca atau iklim di Indonesia, seperti halnya pada musim kemarau yang panjang dan disusul dengan musim hujan yang tidak ada hentinya. Salah satu faktor penyebab iklim di Indonesia ini juga pola hidup manusia yang melebihi kemampuan alam dan perubahan arah angin yang melintasi Indonesia. Rotasi bumi dan revolusi bumi juga mempengaruhi perubahan iklim, khususnya di Indonesia. Bentuk permukaan bumi, khususnya di Indonesia yang banyak pegunungan, juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya longsor. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit kejadian bencana alam tanah longsor yang terjadi di tempat tinggal saya di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lowolema, Kabupaten Flores Timur. Bencana alam yang terjadi di daerah tempat tinggal saya ini adalah longsor. Longsor tersebut merusak rumah-rumah warga dan fasilitas umum, yaitu jalan raya. Kejadian ini tidak memakan korban jiwa, akan tetapi banyak rumah warga yang rusak, perabotan rumah tangganya, dan barang-barang penting lainnya hanyut terbawa oleh longsor tersebut. Setelah mengetahui kejadian tersebut, pemerintah desa di daerah tempat tinggal saya segera mengarahkan warga yang terkena longsor agar segera mengungsi ke rumah warga yang tidak terkena kejadian longsor tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, terjadi pengembangan rongga-rongga tanah yang luar biasa, sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor di mana-mana yang bermula dari tanah yang mereka di musim kering. Air hujan akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lip lateral. Selain itu, sudut lereng yang terjadi mencapai kemiringan sekitar 150 hingga 180 derajat dapat menyebabkan kerusakan tanah karena adanya longsor. Longsor tersebut mengakibatkan yang paling pahit akan dialami oleh orang yang tinggal di sekitar lereng tersebut. Dari kejadian longsor tersebut, pengertian longsor sendiri adalah sebuah peristiwa geologi yang biasanya terjadi karena pergerakan tanah dengan berbagai tipe dan jenis yang bermacam-macam. Salah satu contoh jenisnya adalah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar di tanah. Dilihat secara umum, kejadian tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor pemicu dan yang kedua yaitu faktor pendorong. Bencana ini dapat terjadi pula jika gaya pendorong pada bagian lereng lebih besar daripada gaya pada penahan. Hal tersebut diakibatkan oleh masyarakat sudut kemiringan lereng, berat jenis tanah batuan air, serta beban. Tanah longsor yang sering terjadi tersebut biasanya disebabkan karena bebatuannya yang sudah mulai rapuh dan kepadatan tanah yang sudah berkurang karena penahan tanah sudah tidak ada lagi. Seperti halnya banyak pohon dan tumbuhan yang ditebang sembarangan oleh masyarakat. Semua ini bermula ketika musim kering yang panjang. Pada saat itu terjadi penguapan air tanah dalam jumlah yang sangat besar. Hal tersebut akan terjadi dan masuknya air ke dalam pori-pori tanah yang terjadi mengembang karena musim kemarau yang panjang. Walaupun dalam jangka pendek tidak menimbulkan efek negatif, namun lambat laun lambat tahun dan ketika musim hujan hadir akan menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor tersebut. Pada kenyataannya, kejadian tanah longsor atau bencana tanah longsor ini banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada baru-baru ini masyarakat yang ada di NTT, terutama di daerah tempat tinggal saya, yang terjadi di sekitar lereng yang terjal.
Bahkan masyarakat yang tinggal di lereng yang tidak begitu terjal juga mengalami dampak dari longsor tersebut. Seiring terjadinya tanah longsor dan banyaknya tanah merah yang ada di Indonesia, misalnya di NTT ini, menunjukkan bahwa tanah di Indonesia sudah banyak dalam kategori tanah yang bergerak. Dari informasi tersebut, tentunya ketika sering terjadi tanah longsor akan muncul beberapa dampak yang perlu kita ketahui dan kita waspadai. Jadi dalam menanggulangi kejadian tanah longsor atau bencana longsor tersebut, kita harus mengatasinya dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan pengurangan risiko lewat mitigasi dengan menanam pohon atau menanam kembali hutan yang gundul yang sering disebut juga dengan reboisasi. Yang kedua, relokasi pemukiman ke lokasi yang lebih aman atau ke lokasi yang tidak terjadi longsor. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. Dan yang keempat, pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah untuk penyebab terjadinya longsor. Dan yang kelima, relokasi daerah rawan longsor meskipun dengan membutuhkan dana yang besar. Upaya ini sangat penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. Upaya penanggulangan tanah longsor harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang ada di sekitar lereng agar bekerja sama dengan pemerintah setempat. Sekian dan terima kasih.